kritik dari banyak pihak, Menteri Perhubungan Ignatius Jonan tetap pada kebijakannya untuk meniadakan bisnis penerbangan berbiaya murah atau low cost carrier (LCC). Kementerian Perhubungan mewajibkan semua maskapai yang melayani rute domestik ikut aturan tarif batas bawah harga tiket 40% dari tarif batas atas. Low cost carrier atau LCC tidak akan ada lagi di tanah air. Konsep penerbangan berbiaya rendah seiring disediakannya tiket murah oleh maskapai karena memangkas jumlah layanan pendamping dihilangkan oleh Menteri Perhubungan Ignatius Jonan. Menurut Jonan, pihaknya akan mengedepankan faktor keselamatan penerbangan. Ia bersikukuh dengan harga tiket yang mahal, maka maskapai bisa punya ruang keuangan yang cukup dalam urusan keselamatan terbang. Gini, kami itu di Kementerian Perhubungan tidak ada urusan menghapus atau tidak menghapus LCC, itu nggak ada sama sekali. Yang kami itu atur adalah supaya tarif ini wajar sehingga kenyamanan, keamanan dan keselamatan transportasi itu bisa lebih membaik untuk masyarakat, itu aja. Kalau dirasa mahal, ya naik transportasi lain juga banyak. Namun kebijakan Menteri Perhubungan disesali masyarakat pengguna LCC. Masyarakat berpendapat LCC merupakan hak warga untuk mendapatkan tiket pesawat murah tanpa mengabaikan faktor keselamatan. Kalau menurut saya sih ya sangat disayangkan sekali. Ya, istilahnya dengan murah ini kan memberi kesempatan kepada masyarakat yang mayoritas kita di kelas tengah ke bawah ini bisa menikmati pesawat lah gitulah. Artinya kalau tiba-tiba harganya dirubah, dibekukan, berarti kan nggak ada tiket murah. Berarti artinya pupus sudah harapan masyarakat yang kecil ini yang pengen naik pesawat. Kalau buat saya sih kurang setuju. Kenapa? Karena kita masih menengah ke bawah, masih banyak yang pakai tiket murah. Tapi memang fasilitas terus sama tingkat keselamatan itu harus ditambah. Gitu. Contohnya misalnya kita ada sesuatu harus dikasih tahu sebelumnya gitu. Jangan sampai pesawat itu kayak kurang perawatan atau kayak gitu-gitulah. Di tengah tren dunia penerbangan yang menyediakan tiket murah untuk membantu mobilitas masyarakat, Indonesia justru memberlakukan kebijakan menghilangkan tiket murah. Langkah ini sepertinya terburu-buru karena diambil pasca insiden AirAsia KZ8501. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Kementerian Perhubungan menjatuhkan sanksi pembekuan 61 rute penerbangan dari 5 maskapai. Maskapai Garuda Indonesia disebut menjadi salah satu yang terkena sanksi tersebut. Menanggapi hal ini, pihak Garuda Indonesia menyatakan ada kekeliruan dalam sistem reservasi nomor penerbangan. Akhir pekan lalu, Kementerian Perhubungan menjatuhkan sanksi kepada 5 maskapai penerbangan nasional karena melanggar izin terbang. Sanksi berupa pembekuan 61 penerbangan domestik dari maskapai bersangkutan, yaitu 4 maskapai Garuda Indonesia, 35 maskapai Lion Air, 18 maskapai Wings Air, 1 maskapai Transnusa, dan 3 maskapai Susi Air. Evaluasi, makasih. Menanggapi sanksi tersebut, Dirut PT Garuda Indonesia Arif Wibowo menyebutkan ada kekeliruan dalam sistem reservasi nomor penerbangan. Ada 2 nomor penerbangan di rute Makassar, Medan, Jeddah, Medan, Makassar. Itu dirubah menjadi 1 nomor penerbangan. Dari yang GA626 ke GA986 berubah menjadi 987 ke 627. Nah, itu dijadikan 1 flight number, 1 nomor penerbangan menjadi GA986 pulangnya 987. Jadi kemarin yang saya sampaikan tadi perlu di switch on di sistem reservasi, dan hari ini sejak kita mulai dari tanggal 16, kan itu 16 Desember, itu semua berizin, semua rute, semua jam, semua pesawat, tidak ada perubahan sedikit pun. Jadi kita sudah. Manajemen Garuda Indonesia memastikan segera melakukan langkah perbaikan sesuai izin dan persetujuan dari Kemenhub, sehingga penerbangan yang terjadwal 3 kali dalam 1 minggu ini tetap berjalan. Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, TV One mengabarkan.
Dan untuk mengetahui kondisi terkini dari evakuasi pesawat AirAsia QZ8501, kita bergabung dengan rekan kami Panji Ramadan yang saat ini berada di Pelabuhan Kumai, Kalimantan Tengah. Panji, silakan dengan laporan Anda. Ya, Tisa dan juga pemirsa, jika tadi pada pukul 8 pagi tadi pesawat atau ekor dari pesawat AirAsia QZ8501 masih dibungkus, berbeda halnya dengan sekarang detik ini pada pukul 9.30 bahwa tim gabungan dari Basarnas, Polri, TNI dan juga tadi memang ada perwakilan dari Airbus yang langsung didatangkan dari Prancis sudah mulai mengukur terkait dengan ekor pesawat, berapa panjangnya. Kemudian memang nanti rencananya akan dipotong menjadi beberapa bagian, antara 2 bagian hingga 3 bagian yang kemudian nantinya akan dimasukkan ke gudang milik PT Pelindo. Sementara itu juga untuk arus lalu lintas di Pelabuhan Kumai ini masih terlihat cukup lancar. Aktivitas masyarakat yang ingin datang atau yang ingin pergi ke arah Semarang terlihat masih banyak dan juga mulai memasuki kapal atau kapal laut mereka untuk diluncurkan ke daerah Semarang. Sementara itu untuk cuaca sendiri masih terlihat cerah dan belum ada tanda-tanda akan adanya hujan begitu. Namun memang prediksi atau informasi yang kami dapat bahwa nantinya dari pagi tadi hingga pukul 11 ketinggian ombak mencapai 1 hingga 2 meter. Dan memang sekedar review atau informasi sementara bahwa memang fokus dari pencarian sendiri akan difokuskan di dalam laut. Demikian informasi sementara, Tisa. Kita kembali ke studio. Baik, terima kasih Panji Ramadan melaporkan langsung dari Pelabuhan Kumai, Kalimantan Tengah. Dan pemirsa, sekarang kita akan menuju ke kantor Basarnas. Di sana kita lihat di sana ada keterangan pers yang sedang disampaikan langsung dari kantor Basarnas. Bawah air TNI Angkatan Laut atas nama Kapten Saiful Edda Bambang Sherda Rajab Kopda Edi Susanto. Saya simpulkan flight data recorder sudah ditemukan. Yang masih diupayakan untuk dicari di luar dari tugas utama adalah cockpit voice recorder. Saya berharap flow informasi yang ada di media sejak tadi malam bisa diselesaikan dengan informasi yang saya sampaikan akurat hari ini. Kembali saya berharap di publik muncul kembali upaya-upaya kita, tugas utama dan tugas tambahnya adalah mencari cockpit voice recorder. Demikian yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan perbaikan flow informasi di media dengan keterangan kita dari Basarnas. Sekali lagi terima kasih. Tim SAR gabungan sudah bisa melakukan tugasnya sesuai dengan tahapan kita. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, ini saya sudah sampaikan untuk area 1, 2, 3, dan 4 ada kekuatan-kekuatan di sana yang tetap dengan tugas utamanya mencari korban. Kemudian di prioritas tambahan 2 hari ini semua kapal-kapal termasuk kapal bantuan dari negara-negara sahabat saya kerahkan dengan tugas utama adalah mencari korban yang masih berada atau diduga masih terjebak di bawah air.
Ada lagi? Silakan. Oke, apa bedanya flight data recorder dengan cockpit voice recorder? Ya, saya tidak boleh menjelaskan secara detail, tetapi dua bagian ini adalah bagian yang disebut dengan black box. Ya. Itu ada bagian dua equipment-nya. Itu adalah satu flight data recorder yang mencatat seluruh ya, data yang terrecord oleh sistem penerbangan, ya, sistem flight pada saat terbang. Ya. Kemudian kalau cockpit voice recorder itu garis besarnya, ya, bahasa sederhananya adalah alat itu merekam seluruh kendaraan yang ada ya, di dalam kokpit. Ya. Paham ya? Oke, terakhir. Pak, flight data recorder ditemukan di berapa jauh jaraknya dari buntut pesawat? Terus benar nggak bahwa itu di bawah impitan badan-badan pesawat? Yang kedua, apakah sudah mulai ada laporan badan pesawat itu ditemukan sehingga kita bisa menemukan saudara-saudara kita yang jadi korban yang kata Bapak masih terperangkap di dalam badan pesawat? Oke, terima kasih. Tidak terlalu penting ya, tidak terlalu penting. Tetapi yang utama, yang akan saya luruskan ya, itu bukan terhimpit badan pesawat. Nanti kita menjadi menebak bahwa badan pesawat sudah ketemu ya. Yang betul informasi kemarin saya sampaikan pada waktu update, itu adalah di bawah puing-puing sayap. Paham ya? Beda ya, badan dengan sayap. Ya. Kemudian pertanyaan yang lain itu tidak penting. Yang penting sekarang adalah FDR itu sudah terevakuasi ya, dan ditemukannya itu bukan di puing-puing badan pesawat ya. Oke, ada lagi? Oke. Lagi Pak, apakah FDR-nya sudah diangkat Pak? Sudah di flight data recorder sudah diangkat dari dalam laut Pak? Kalau sudah disampaikan seperti ini, bahkan saya sudah sampaikan part number dan serial number, itu berarti barang sudah ada di atas dan sudah confirm. Tolong disampaikan kepada teman-teman media untuk bisa memberikan informasi ini, baik media global maupun media nasional. Itu black box atau memang ada dua bagian? Gini, saya sampaikan dulu. Yang disebut black box itu bukan berarti barang itu box yang harus berwarna hitam, bukan. Ya. Black box itu, black itu adalah pesan buruk. Apabila barang yang dua bagian itu digunakan, ya, artinya bahwa ada sesuatu terhadap pesawat. Ya. Oleh karena kalau pesawat tidak mengalami crash atau kecelakaan, kedua barang ini tidak pernah disentuh, tidak pernah dimanfaatkan atau digunakan. Oleh karena itu black box itu adalah pesan buruk apabila barang itu dicari dan kemudian dianalisa. Paham ya? Dan itu black box ada dua bagian, ya, flight data recorder dan cockpit voice recorder. Titik ya. Pak. Terima kasih. Selamat pagi. Dan pemirsa, itulah tadi keterangan yang disampaikan